Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tiada puji selain kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa melimpahkan segala macam rahmatnya, taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa melalui sosial media. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, telah datang kepada kalian. Ayat ini adalah bersifat umum. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan, menurunkan ayat-ayatnya baik secara khusus untuk orang-orang yang beriman, baik secara umum untuk sekalian manusia. Maka ayat ini diawali dengan kata-kata umum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepada kalian satu nasihat, di mana nasihat, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ada nasihat yang bisa berbicara, yakni Al-Qur'an Karim. Seperti sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbincang-bincang, siapa orang yang ingin dialog dengan Tuhannya, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Qur'an. Siapa orang yang sedang membaca Al-Qur'an, maka pada hakikatnya dia sedang dialog kepada Allah yang menciptakan alam jagat raya ini. Yang kedua, ada nasihat yang tidak bisa bicara. Nasihat yang tidak bisa bicara, di mana manusia apabila sampai kepada satu perjanjian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inilah satu perjanjian dari Allah. Apabila masa kontrak kita terhadap Allah sudah sampai, maka tidak ada satu manusia pun di alam jagat raya ini yang apabila dia meminta satu kematian, maka tidak akan sampai sebelum sampai kepada ajalnya. Dan begitu pun di mana manusia minta umurnya panjang, tapi apabila sudah sampai ajalnya, maka tidak akan bisa Allah panjangkan sampai kepada masa kontraknya, maka dia sudah habis. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, kafa bil mauti wa'izun. Cukup bagi kalian Allah berikan satu nasihat yang tidak bisa bicara, adalah kematian. Hadirin,
wal hadirat, kaum muslimin as'adakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi menurunkan mau'izah, satu nasihat. Nasihat tadi ada yang bisa bicara dan ada nasihat yang tidak bisa bicara. Kemudian Al-Quran ini Allah gambarkan kepada kita satu gambaran yang sangat mulia. Siapa orang yang ingin selamat hidupnya di dunia dan akhirat, maka dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran Karim. Sebab kalau kita ambil satu contoh, di mana satu kendaraan dikeluarkan oleh satu produk, maka dia akan mengeluarkan buku panduan. Apabila produk kendaraan tersebut mengikuti panduan, maka insya Allah kendaraan ini akan menjadi kendaraan yang bagus, yang senantiasa fit dalam perjalanan. Kenapa? Karena sesuai dengan panduan-panduan yang telah dikeluarkan oleh yang membuat. Begitupun kita sebagai manusia, makhluk Allah, yang memang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran mau'izah. Ini adalah satu nasihat yang sangat luar biasa untuk kita. Tidak sampai di situ. Syifa'un. Al-Quran sebagai obat. Maka siapa orang yang hatinya sedang gelisah, gundah gulana, berbagai macam fenomena kejadian, wabil khusus pada akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, maka manusia tersebut harus mencari obat, dan obat itu ada di sekitar kita. Bahkan obat itu ada di dalam rumah kita. Apa? Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan syifa sebagai obat. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Kalau memang penyakit yang sifatnya zahiriyah, yang kelihatan oleh mata kita, siapa orang yang dalam kondisi sakit, maka dia harus berobat ke dokter. Tapi bagi penyakit yang tidak kelihatan, bagi penyakit yang berada dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, yang terkadang ini mendatangkan potensi penyakit-penyakit yang bersifat zahiriyah, diawali dengan penyakit yang tidak kelihatan yang berada dalam tubuh kita. Maka sifat sombong, sifat takabur, ini adalah salah satu sifat iblis laknatullah. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir yang namanya iblis dari surga. Allah usir. Kenapa? Punya sifat sombong di dalam dirinya. Dia mengatakan bahwa dia lebih hebat, lebih mulia daripada yang Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika iblis disuruh sujud untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia mengatakan aba wastakbaro. Inilah iblis laknatullah, penyakit hati. Sifat takabur, sifat sombong, sifat hasad, sifat iri hati, dengki, dan sebagainya. Inilah penyakit yang tidak kelihatan oleh panca indera kita. Akan tetapi penyakit ini akan berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit yang sifatnya zahiriyah. Sebab penyakit hati, dia tidak akan menggerogoti bagi orang yang mempunyai sifat penyakit bukan hanya di dunia, tapi membawanya kepada kecelakaan sampai ke akhirat. Ini adalah satu penyakit yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Maka Al-Quran sebagai solusi, hudan sebagai petunjuk, syifa sebagai obat. Hudan sebagai petunjuk, warahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatan pada bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam bulan Ramadan.
Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan ini adalah satu ujian dari Allah, di mana kalau manusia sudah keluar dari yang namanya ujian pada bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dia akan menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muttaqin ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dan muttaqin ini takwa satu hurufnya adalah huruf qa. Huruf pertama adalah huruf ta. Ta ini kata ulama tawadu. Bagi orang-orang yang beriman, yang bermuttaqin, dia akan mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua huruf qaf, yaitu qanaat. Dia akan merasa cukup atas segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga huruf waw, wara. Orang yang muttaqin dia selalu apik dalam kehidupannya. Dia tidak ceroboh dalam kehidupannya. Dia selalu menjaga apa yang dia makan, apa yang dia minum hanyalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah huruf ya, yakin. Keyakinan inilah akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.